sebagai ayat pembuka kita diambil dari 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu sudah ada kesudahan. Ini ayat yang cukup sering dikutip orang kalau membuat kartu undangan pernikahan, dan biasanya pakai ini. Atau kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh Plato. To love rightly is to love what is orderly and beautiful in an educated and disciplined way. Seperti artinya. Kira-kira hari ini kita mau bicara sebenarnya soal apa itu cinta. Dan apa itu cinta yang akan kita bahas hari ini. Kita nggak bicara soal cinta dari sisi cintanya si Bugar sama siapa nggak tahu lah itu namanya. Cinta si Jonathan sama D dan S, bukan. Kita akan bicara cinta secara terstruktur. Dan itu artinya cinta itu kita akan bicarakan secara sistematis. Nah teman-teman, kita pertama lihat dulu apa nih definisi cinta dalam bahasa Indonesia dulu. Nah dalam bahasa Indonesia cinta itu kadang-kadang bercampur dengan suka. Karena itu padahal kalau teman-teman mau menyatakan sayang sama orang kan bisa ngomongnya bertahap kan. Suka dulu kan, baru habis itu sayang, baru habis itu cinta. Ya nggak benar kan? Habis itu putus. Ada juga orang yang bicara soal cinta definisinya sebagai kasih antara sesama makhluk atau sesama antara laki-laki dan perempuan, artinya ada unsur romantis di situ. Ada juga ingin sekali, cinta itu kayak kerinduan yang luar biasa, dan juga ada khawatir. Nah ini definisi cinta yang sudah agak jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Ini contoh kalimatnya adalah seperti ini: orang tuaku cukup cinta kepada kami semua. Betul, ya kan? Ini artinya cinta kepada sesama orang tua, teman. Yang kedua, cinta kepada laki-laki atau perempuan, terpikat, kasih. Yang ketiga, cinta itu kerinduan. Nah ini cinta kemerdekaan, tapi kita belum merdeka. Ini ya, ada unsur kerinduan di situ, dan ini ada unsur kekhawatiran. Nah cinta yang mau kita bicarakan memang berbagai macam bentuknya, dan kita nggak bicara soal orang yang senang minum kopi, cinta sama kopi, nggak begitu ya. Saya juga cinta sama kopi, tapi kita nggak akan bicara soal ini. Dan filsafat juga berasal dari kata cinta sebenarnya, philia dan sophia. Orang yang cinta kan jasana. Atau kita juga akan bicara soal keluarga, dan kita juga tidak akan bicara soal orang yang suka sama bonekanya, sama mobilnya, sama barangnya. Kita membatasi diri betul-betul pada cinta dalam pengertian romantis, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, atau laki-laki dan laki-laki. Siapa tahu? Kan ini kita dalam masa kebebasan. Jadi kita nggak bicara soal hobi, nggak bicara soal makanan favorit, nggak bicara soal hubungan keluarga. Kita pure nih bicara soal hubungan romantis dalam buku ini. Nah, teman-teman, ada 4 kata cinta. Nah ini cepat aja kita bicarakan 4, dan kita semua udah tahu. Agape, kasih Allah. Dalam Alkitab ini saya gunakan dulu. Philia, misalnya tadi seperti saya katakan, philia dan sophia, cinta hikmat. Lalu ada juga storge, orang tua anak, saudara kandung, dan juga eros. Nah eros ini ada dalam bahasa Yunani, tetapi dia tidak digunakan dalam Alkitab. Tidak ada kata eros dalam Alkitab. Jadi yang 3 kata awal yang digunakan. Ada sedikit perbedaan antara agape dan philia, dan ini paling gampang saya tunjukkan dalam penggunaan
pembacaan ayat Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Di situ, maka teman-teman pasti ingat ketika Tuhan Yesus bertanya sama Simon Petrus, Simon, apakah engkau mencintai aku? Lalu di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita, ya Tuhan, saya mencintai engkau, gitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya ini Tuhan Yesus menanyakan kata yang berbeda. Simon Petrus, apakah engkau agape aku? Lalu Petrus menjawabnya, ya Tuhan, saya filia engkau. Jadi ketika pertanyaan agape dijawab filia, maka Tuhan Yesus bertanya lagi. Petrus nggak ngerti. Petrus, lo agape gue nggak? Iya Tuhan, gue filia lo. Lalu yang terakhir Tuhan Yesus yang mengganti pertanyaannya. Apa engkau filia aku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, saya filia. Jadi ternyata kasih agape itu katanya terlalu sulit, sehingga Petrus pun tidak bisa. Dengan Yesus harus mengganti pertanyaan menjadi filia. Nah, karena agape itu ada unsur rela berkorban dan segala macam. Cara membedakan cinta dan senang di dalam agape ini dikatakan kita bisa membedakannya. Jadi ada orang cinta gitu ya, saya cinta kamu dan saya senang mungkin nggak suka. Cara membedakan antara suka dan cinta adalah ada kedalaman di dalam cinta. Jadi ada kedalaman artinya kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan orang yang kita cintai itu. Kalau misalnya suka, kalau kalian dulu coba pikirkan, waktu suka sama orang, kalian bisa nggak berpikir suatu hari nanti tanpa dia? Atau apakah kalian sudah berpikir ke depan akan bersama dengan dia ketika di masa suka? Biasanya kalau suka kan kita jalanin aja dulu, berarti belum ada. Nah, ada kedalaman identifikasi diri terhadap orang yang kita cintai itu. Yang keduanya adalah ada pertanyaan, can we justify loving or continuing to love particular person, and if so, how? Jadi kalau kita mau meneruskan cinta kita, bagaimana kita bisa meneruskannya? Ini dia membedakan cinta sama suka. Buat yang sudah suami istri, misalnya Ibu Agnes. Dari uang ya sudah menikah. Pak Alfa nggak ada soalnya. Pak Gugus. Pak Agus. Gue nunjuknya bentar loh ya. Gimana? Ibu Agnes, ada nggak senang atau cinta sama saya? Pak berusaha nih. Bisa cerai. Bisa cerai. Jadi ini untuk cara mengukurnya gitu ya teman-teman. Jadi memang ada, kita akan sampai pada kesulitannya. Nah ini dia, ada pilihan antara cinta dan potensi cinta. Iya, jadi masih ada yang namanya potensi cinta. Jadi kalau dilanjutin, saya mungkin berpotensi mencintai dia. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa, orang pokok. Kalau saya melanjutkannya, potensinya akan semakin besar. Kalau saya tidak melanjutkannya, saya berhenti. Nah, keputusan ini untuk melanjutkannya itu didorong oleh kedalaman yang tadi saya katakan. Ada kedalaman sehingga kita bisa mengatakan itulah cinta. Kalau dia masih cuma suka, dia akan takut dan ragu untuk melanjutkan. Atau dia akan bilang, ya udahlah, jalanin aja dulu, kita lihat ini mau berjalan kemana ke depan. Ini serius nih. Jadi coba pikir-pikir tentang diri kalian sendiri. Ya, jangan sedih dulu. Saya marah goyang. Kok gue juga. Nah, ada pertanyaan yang harus kita pikirkan sepanjang perkuliahan ini, sepanjang 1 semester ini. Dan setiap ada presentasi, setiap ada buku baru kita baca, ini pertanyaan-pertanyaan harus ada di belakang kepala kita. Apakah cinta itu soal sikap atau perasaan? Ada bedanya.
Jadi apakah cinta itu soal pegangan tangan, soal jalan bareng, soal menraktir, atau apakah cinta itu soal deg-degan, gelisah, Khawatir. senang, rindu. Karena sampai sekarang orang masih bingung memikirkan apakah cinta itu memang soal aksi atau perasaan atau dua-duanya. Dan apakah ini harus ditunjukkan atau enggak? Bagaimana seseorang tahu bahwa dia mencintai? Bagaimana cara mengukur? Lalu bagaimana kita tahu bahwa apa yang sedang kita rasakan ini adalah cinta? Lalu apa akibat dari cinta yang kita rasakan ini? Dan yang terakhir, apakah ada cinta sejati, cinta sempurna itu? Apakah ada itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bawa sepanjang perjalanan kuliah ini. Jadi pertanyaan ini akan kita bahas dan diskusikan secara sistematis. Ya bukan cuma ngomong, wah iya benar ya cinta. Enggak gitu. Kita akan bicara secara sistematis dari akar kata, sejarahnya, lalu apa pandangan orang 200 tahun yang lalu, apa pandangan orang sekarang. Itu yang akan kita bicarakan di dalam kuliah ini. Nah, karena itu pertanyaannya kembali lagi, apa itu cinta? Sesudah saya jelasin begini juga kita masih cinta itu masih nggak jelas juga. Nah, definisi cinta, ada orang yang mengatakan definisi cinta itu bermacam-macam dan banyak orang juga masih bingung sampai sekarang untuk memberi definisi yang pasti tentang cinta. Karena cinta itu bukan kata sifat. Cinta kan bukan kata sifat. Apakah cinta kata kerja? Atau kata benda? Atau dia cuma suplemen aja nama tempat gitu. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa cinta itu ada 3 komponennya. Yang pertama hasrat, ya, passion, jadi keinginan untuk bersama dengan yang lain. Atau yang kedua kedekatan, menikmati kedekatan bersama dengan yang lain. Jadi ada perbedaannya antara saya dengan dia, saya merasa lebih senang daripada saya dengan orang lain. Dan komitmen, ini dia yang sering dilupakan. Bahwa seseorang mengikatkan diri dengan sengaja berkomitmen kepada orang lain. Ini yang sering dilupakan. Komitmen. Lalu ini dia. Disinilah letak cintanya. Kalau kita cuma punya passion dan cuma punya hasrat dan kedekatan, maka itu yang dinamakan romantis. Jadi cuma pengennya dekat terus, pengennya pegangan tangan dulu. Kalau kita cuma punya komitmen, lalu menikmati kedekatan, tapi nggak begitu punya hasrat gitu ya. Ini karena kita akan bicara soal seks juga di sini. Jadi dia akan merasa bahwa cinta itu adalah soal pendamping hidup. Bahwa ada keintiman, ada komitmen, tapi nggak ada hasrat. Nanti ini yang saya akan jelaskan. Freud yang akan bicara soal ini. Ada juga orang yang punya hasrat, ya, lalu punya komitmen, tapi ini biasanya akan cepat pergi cepat datang. Tiba-tiba udah lo sama gue aja, terus besoknya dia ngeliat yang lain, udah lo sama gue aja, tinggalin yang ini. Komitmennya tidak begitu berharga. Ini sambil merenungkan diri masing-masing. Gak usah terlalu sedih, tenang panjang. Nah, masalahnya ada sebuah tantangan. Siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Apakah orang yang jatuh cinta bisa memberi definisi tentang cinta? Ada orang yang mengatakan nggak bisa. Kenapa? Kalau orang yang jatuh cinta itu sama kayak apakah orang yang sedang dikejar beruang bisa memberi definisi tentang beruang itu? Atau orang yang sedang jatuh ke dalam jurang bisa memberi definisi tentang jurang?
Apakah orang yang jatuh cinta bisa memberi definisi tentang cinta? Atau jangan-jangan yang bisa memberi definisi tentang cinta adalah orang yang sudah keluar dari cinta itu? Yes. Pengalaman pribadi. sehingga dia bisa mendefinisikannya secara netral dan objektif. Atau apakah cinta itu bisa didefinisikan oleh orang yang belum pernah merasakannya? Sehingga berteori seperti kalian ini. Itu dia. Dan karena itu ada yang mengkritik, katanya falling in love itu lebih banyak soal passionnya, soal excitement ketemu yang baru, soal ini kalau anak sekarang bilang seneng PDKT ini, pas udah dapet dilepeh. Gitu Pak. Suka perasaan PDKT ini. Jadi falling in love tidak membuat kita bisa mendefinisikan cinta. Jatuh cinta tidak membuat kita otomatis tahu apa cinta itu. Ini argumennya. Bahkan juga kalau orang yang cinta setengah mati, ini juga yang dikatakan salah juga. Cinta setengah mati artinya kita menjadi parasit sebenarnya buat orang lain. Ini orang nggak bisa hidup, apa kok ngapain ngekor dulu? Jadi parasit. Sendiri. Makanya banyak yang bahaya. Banyak yang bubar nih. Habis ini pada bubar. Sekarang yang baru. Nah ini ada beberapa kutipan tentang cinta, apa itu cinta. Jadi tidak ada definisi yang pasti yang bisa kita cari atau kita baca adalah apa kata orang tentang cinta. Untuk mendefinisikannya dalam satu kata itu sepertinya sulit sekali. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah kalau cinta sulit didefinisikan, apakah kita bisa memberi kriteria tentang apa itu cinta? Jadi misalnya apa itu bola, kita nggak bisa mendefinisikan, kita kasih kriteria bola itu bundar, dia harus berukuran begini, bisa membuat segala macam. Kalau gitu apa kriteria cinta? Maka bisa kita beri kriteria cinta itu apa? Nah itu teman-teman udah lemas. Ya. Nangis. Orang banyak yang sedih, Pak. Nah, ada orang yang menikmati Galau satu semester. cinta ini juga tergantung dengan hubungan antara kita dan orang yang menerimanya. Ada orang yang menikmati jatuh cinta, tapi apakah dia masih menikmati kalau orang yang lain itu tidak jatuh cinta kepada dia? Apakah perasaan cinta itu senimpang? Senimpang. Apakah bisa sama level cinta itu ketika cinta tak berbalas gitu kira-kira? Jadi ada orang yang jatuh cinta ya, pada orang lain, tetapi orang itu tidak jatuh cinta. Jadi apakah orang yang sedang jatuh cinta ini tetap merasakan kegembiraan yang sama Bertemu sebelah sama orang ketika orang lain itu tidak mencintai dia? Sedih lah bang. Dan pertanyaan lainnya, apakah orang yang tidak mencintai ini menikmati orang lain yang jatuh cinta kepadanya? Jadi bukan cuma satu sisi aja, ini dua sisi. Karena itu ada juga yang mengatakan kemungkinannya dua-duanya sama-sama suka, sehingga cinta bertepuk sebelah tangan pun tetap cinta. update Ada kita sudah bicara soal cinta romantis dan ini, yang ada juga sekarang selfie, cinta sendiri-sendiri. Dan cinta bisa dibilang pada orang lain dan pada diri sendiri. Dan di dalam pernikahan, cinta kita juga pada Allah dan pada sesama manusia. Nah ini akan nanti kita banyak bahas di dalam bukunya Firman. Benar-benar update status. Tetapi saya harus peringatkan dulu, oh ya kita masuk sekarang ke buku ini. Nah buku ini, Thinking Singularity,
Ini orang luar biasa ya. Buku ini adalah buku ringkasan dari 3 buku yang lain. Pak Irving Singer ini, Profesor Irving Singer adalah profesor yang mengajar selama 55 tahun di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia mengajar filsafat dan semua bukunya rata-rata terbitan dari MIT Press. Dia pernah mengajar di Harvard, lalu dia lulusan Harvard S1/S3. Lalu dia pernah mengajar di Harvard, lalu dia pernah mengajar di Princeton atau di mana saya lupa. Kita ada di papernya. Lalu kemudian dia pindah ke MIT dan menjadi dosen di situ. Nah tentu kita, kalau teman-teman tahu MIT itu apa? Itu MIT itu Massachusetts Institute of Technology. Itu banyak yang soal mirip NASA dan segala macam teknologi. Kita tanya kenapa orang teknologi belajar filsafat? Karena dari filsafat mereka mengembangkan hal yang baru. Jadi memang filsafat itu menantang orang-orang sains untuk mencari hal-hal di luar apa yang mereka sudah tahu. Itu sebenarnya fungsi filsafat. Nah, Irving Singer ini dia menulis buku yang pertama. Jadi ada trilogi dan buku ini adalah ringkasannya. Buku trilogi ini ditulis dulu, lalu dia menulis buku ini pada tahun 2009 di penerbitannya. Buku pertama trilogi Nature of Love, Plato ke Luther. Yang kedua Quarterly and Romantic yang sini. Yang ketiga Modern World. Lalu ada yang menulis buku tentang dia, Nature and Pursuit of Love. Banyak bukunya, banyak sekali yang dia terbitkan. Dan dia termasuk orang yang disegani lah. Dan ternyata sekarang ada yang dinamakan Society for the Philosophy of Sex and Love. Buku ini dipersembahkan kepada Society Filsafat Seks dan Cinta. Luar biasa ya, nanti kita buat aja komunitas sendiri. Udah jadi kok. Singer Itu berantem apa? banyak Singer banyak bicara soal romantic love. Dan romantic love adalah tentang hubungan dengan yang lain, itu bukan self love, romantic love. Dan romantic love ini banyak para filsuf mengatakan gini, romantic love ini, ide tentang cinta yang romantis itu sebenarnya baru muncul abad 19. Karena dulu orang cinta itu nggak ada. Orang kawin karena cinta bukan? Kawin karena aja jodoh kan, atau karena keluarga, harta, kebetulan sepatunya pas dikawinin kan gitu kan. Ketemu lagi pingsan dicium kalau Apa iya? Apa kodok dicium ya, tanya jadi orang. Dia mau bicara soal cinta dalam hubungan romantik. Dia mau berargumen. Jadi meskipun banyak orang mengatakan bahwa cinta itu romantis itu muncul sesudah abad 19, dan nanti saya akan jelaskan kenapa abad 19. Dia mengatakan sebenarnya cinta romantis itu sudah ada sejak Yunani klasik. Jadi kita akan lihat Yunani klasik. Salah satu yang menarik adalah kata dia, romantis ini, ya, cinta romantis itu selalu dimulai dengan permusuhan antara jantan dan betina. Jadi tidak ada orang yang bisa jatuh cinta misalnya, atau tidak ada pasangan yang bisa jatuh cinta tanpa lebih dulu bermusuhan. Ini yang namanya benci, benar-benar cinta. Ada sebuah penelitian bahwa burung camar laut ini, namanya herring gull dalam bahasa Inggris. Burung camar laut betinanya itu kalau datang sebuah tempat, musim kawin, datang sebuah tempat lalu dia duduk mengelilingi daerahnya. Kalau ada jantan yang tertarik sama dia akan berantem dulu. Supaya lo ngapain di sini? Ini daerah gua nih. Lalu ini terjadi karena dua-duanya berasal dari dua spesies, dua jenis yang berbeda, dua kelamin yang berbeda, dan mereka berdua adalah dua pribadi yang berbeda. Karena itu selalu ada masa pertengkaran dan masa penyesuaian bagi jantan dan betina sebelum mereka masuk dalam masa romantis. Mungkin ini yang disebut masa PDKT, masa apalah. Tapi nggak selamanya itu mulus-mulus.
Dan sesudahnya dia bisa apa ini kan? Apa kan? Misalnya orang itu biasa video teknis. Nah, salah satu pendapat yang dikatakan oleh siapa ini namanya si singer ini adalah dia sangat suka terhadap Plato, meskipun dia sangat Aristotelian. Dia suka dengan Plato dalam arti seperti ini, bahwa Plato ini punya ide tentang kebaikan, kebahagiaan. Apa tujuan manusia? Kebahagiaan. Lalu kebahagiaan yang mutlak itu cuma ada tidak bisa kita raih, tapi ada kebahagiaan mutlak, tapi kita tidak bisa meraihnya. Nah dulu ini awalnya nih. Jadi ada kebahagiaan mutlak, kita tidak bisa meraihnya, dan keinginan kita meraih kebahagiaan itu mempengaruhi semua aksi kita. Ya, setuju ya. Nah, sama seperti yang di dalam gua itu. Sekarang bayangkan kalau ini soal cinta, kebahagiaan itu adalah cinta. Cinta yang utama, yang sejati ada, tapi kita tidak bisa mencapainya karena kita cuma bisa melihat bayangan dari kebahagiaan dan cinta yang sejati itu. Tapi kita terus-menerus berusaha untuk menggapainya. Tetapi kita tidak bisa, tetapi itu ada. Nah, Singer mengatakan tidak ada definisi tentang cinta yang abadi. Tidak ada definisi tentang cinta yang sejati. Tidak ada, nggak mungkin ada. Dia sangat Aristotelian. Tidak ada satu definisi yang bisa apa yang kita amati itulah. Jadi metodenya induktif apa deduktif ya? Ya amati baru disimpulkan. Jadi metode yang dia gunakan adalah itu, sehingga dia sampai pada kesimpulan tidak ada sebenarnya definisi yang paling mutlak. Dan dia menentang Plato. Plato mengatakan ada dua ide cinta di dalam Plato. Yang pertama, karena cinta itu yang utama adalah transenden, dia tidak bisa kita capai. Yang sang baik, the good, itu tidak akan bisa kita capai. Tapi ada, karena yang baik itu sangat tinggi dan sangat jauh di sana, manusia selalu punya kerinduan untuk bersatu dengan sang kebaikan, itulah Tuhan. Jadi menurut Singer, kekristenan mengambil alih pandangan Plato ini, sehingga manusia berusaha untuk bersatu dengan Tuhan. Ya, jadi cinta yang bersatu karena dua, bukan lagi dua, melainkan satu daging, itu adalah bayangan atau proyeksi dari manusia yang ingin bersatu dengan Allah, sama seperti Kristus yang adalah kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Jadi ide ini menurut Singer datang dari dunia Plato. Nah, dia menolaknya. Menurutnya cinta itu adalah pengalaman, bukan definisi mutlak. Jadi nggak mungkin kita bisa mencari definisi yang paling mutlak. Tidak ada. Yang ada adalah apa yang kita definisikan sekarang. Lalu dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin kita merger. Nah ini saya rasa juga ada benarnya juga. Dia memakai ilustrasi yang kira-kira hampir sama dengan ilustrasi Trinitas. Tiga itu tetap tiga, tapi satu. Jadi pasangan itu dua, tapi satu. Tapi bukan satu, tapi dua. Ngerti nggak? Itu ya. Ide Trinitas itu ada juga di dalam ide cinta ini bagi Singer. Karena dia, dan memang ide Trinitas itu juga banyak lahir juga dari dan kemudian cinta ini berkembang. Karena cinta itu adalah soal kita yang berusaha menggapai Allah. Jadi bukan, gak ada hubungannya soal romantis kan. Gak ada hubungan tentang oh saya ini ya, gak ada, pegang tangan gak ada.
Dan dulu bangsawan-bangsawan di abad pertengahan, mereka biasanya menyukai ada prajurit ini, wah ini prajurit ini gagah banget ya, keren ya. Tapi dia nggak bisa karena dia udah dijodohin sama bangsawan lain, sehingga sering terjadi apa yang dinamakan courtly love. Jadi dia cuma mengagumi, dan ini cuma ada di antara kaum bangsawan. Court itu kan kira-kira bangsawan, rumah bangsawan. Kalau teman-teman ingat cerita soal Genevieve dengan siapa? Lancelot. Round Table, Knight of Round Table. Kan King Richard ya punya orang kepercayaan Lancelot, istrinya namanya Genevieve. Genevieve ini sebenarnya sayang sama si Lancelot, tapi karena dia adalah istrinya raja, nggak bisa. Itulah kira-kira soal itu. Jadi ada perasaan kagum, tapi nggak bisa memiliki. Menurut karena yang memiliki itu adalah yang tadi itu nggak ada perasaan romantis di dalam cinta ini. Ya sudah ditentukan, sudah ini gitu ya. Nah karena itu makin lama di Eropa terjadi revolusi Prancis. Mulai akhir abad 18 terjadi filsafat baru keluar dari abad pertengahan masuk abad pencerahan, bahwa individu memiliki kebebasan. Lalu masuklah Hume, John Locke dan segala macam trias politika. Mulai dibagi kekuasaan itu sehingga kekuasaan monarki berkurang. Ini berpengaruh juga terhadap cinta. Orang mulai berpikir bahwa cinta itu harusnya suatu hal yang bebas, bahwa saya harusnya bebas memilih siapapun yang saya inginkan menjadi pasangan saya. Ini ide baru mulai abad 19, karena itu dinamakan romantisme. Kalau di Indonesia agak telat nyampe ini tahun Siti Nurbaya salah satu contohnya. Telat nyampe ya. Cinta romantis ini agak telat ke Indonesia. Jadi Eropa, masalah cinta ini menjadi seperti itu, ada hubungan dengan filsafat dan ada hubungan dengan politik. Dan kalau kita bayangkan sampai sekarang juga, kalau kita bayangkan, maka pilihan untuk memilih pasangan saya, apakah itu sejenis atau lawan jenis, itu adalah hak saya. Itu lahir dari prinsip demokrasi dan kebebasan. Makanya di negara yang belum ada demokrasi, ini nggak boleh. Di negara-negara yang menganut prinsip demokrasi, terutama di Barat, ada perpindahan gitu ya, bahwa cinta itu tadinya adalah ya udahlah companion, kita teman hidup, kita membesarkan keluarga dan segala macam, menjadi tidak, cinta itu adalah soal aku memilih siapa yang membahagiakan aku. Ada perpindahan besar gitu. Karena asas demokrasi yang terjadi di luar. Dan ini juga terjadi pada keselamatan. Keselamatan, ini akhlarum, pencerahan. Keselamatan adalah oleh karena iman pribadi, bukan karena gereja. Sehingga bukan institusi lagi yang menetapkan kita. Jadi tadinya perkawinan itu juga ditetapkan oleh institusi gereja untuk mengontrol perkawinan, mengontrol keturunan, seperti teorinya si Foucault. Sekarang dia tidak lagi seperti itu. Berkembanglah cinta ini menjadi cinta yang romantis. Orang memilih. Jadi mulailah ada istilah-istilah bahwa aku cinta padamu. Mulailah ada seperti ini. Meskipun ini juga sudah dimulai dari Shakespeare. Shakespeare itu abad akhir-akhir abad pertengahan.
Nah, Shakespeare ini adalah karya sastra yang luar biasa, yang memulai menulis cinta yang melawan keinginan keluarga. Ingat gak? Shakespeare. Jadi cinta itu sebelumnya gak begitu, menurut aja. Habis itu happily ever after. Shakespeare melawan mati, gitu aja. Itu mengguncang pada waktu itu. Karena konsep cinta yang berbeda. Dia lebih memilih mati bersama dengan cintanya daripada hidup Dengan cinta lain. tanpa cinta. Dan ide tentang cinta ini akan berkembang pertama di abad 19, akhir abad 18 dan abad 19. Ini dia bahwa orang-orang percaya bahwa cinta adalah pilihan dan bukan paksaan. Jadi teman-teman harus bersyukur kita hidup di masa ini sebenarnya. Karena kita hidup di masa kita sadar bahwa cinta itu adalah pilihan dan bukan paksaan. Tetapi di daerah-daerah orang tua masih bilang cinta itu urusan gua, lo kawin aja, gitu kan? Saya sendiri. Iya, masih ada ya. Karena kan Cinta kerajaan. ide cinta romantis agak terlambat sampai di Indonesia. Bayangkan lah, orang barat udah milih suami istri, kita masih Siti Nurbaya, gitu lah kira-kira cerita. Di sini kemudian Singer masuk kepada pemikiran Freud. Menurut Freud, setelah cinta itu mulai bebas memilih, ya, cinta itu cinta romantis, cinta itu juga membuat orang jadi bodoh. Menurut dia, cinta itu membuat orang overvalue yang lain. Jadi misalnya kalau saya melihat istri saya bilang ini adalah perempuan tercantik di dunia, nah itu blow on kata Freud. Itu overpriced. Itu sebenarnya saya mengatakan itu untuk memuaskan diri saya sendiri supaya saya tidak mencari yang lain. Itu kata Freud. Jadi sebenarnya ada kebutuhan diri untuk mengatakan itu atau untuk menyatakan itu atau untuk mencetuskan bahwa dialah yang terbaik, dialah yang tercantik, dialah yang ini. Padahal enggak kan? Kalau kita bandingkan ya pasti enggak. Ada aja yang lebih baik, ada yang lebih cantik, ya kan? Ada yang lebih kaya, macam-macam lah banyak. Tapi kita memilih itu karena kita memilih dia. Maka kita mau meyakinkan diri kita dengan pilihan itu dan mengatakan hal seperti. Karena itu Freud mengatakan cinta itu juga membuat orang bodoh, ya. Membuat orang menilai pasangannya secara berlebihan. Ada dua jenis hasil cinta. Jadi setelah orang memilih pasangannya, kalau tadinya orang memilih pasangannya cuma untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada, kan gitu kan? Kalau kan dijodohin atau masalah perkawinan keluarga, dia cuma menjaga nilai yang ada. Itulah appraisal. Sesudah cinta romantis, sekarang yang menjadi ideal adalah produk dari cinta adalah sebuah nilai yang baru, nilai yang sama. Jadi ada negosiasi di situ. Ada menciptakan sesuatu yang baru. Tidak lagi masalah dominasi. Kalau misalnya perempuannya harus menurut laki-laki atau laki-lakinya harus menurut perempuan. Tidak lagi dominasi, tapi ada diskusi, ada kesepakatan. Dan bestowal adalah cara untuk menciptakan nilai yang baru. Dan inilah tujuan dari pasangan cinta yang baru dengan pemikiran cinta romantis tadi. Karena itu Freud bilang sesudah ada jadi lupa. Oh iya. Jadi sesudah dia memilih pasangannya, banyak orang. Nah ini masa Freud kan akhir-akhir abad 19. Banyak orang yang masih dipilihkan, orang-orang bangsawan pada waktu itu datang ke Freud dan mengaku selingkuh. Jadi orang-orang waktu datang ke dia lalu bilang, gimana nih Mr. Sigmund, saya bisa berhubungan seks dengan selingkuhan saya, tapi saya tidak mencintai dia. Sedangkan saya
tetap mencintai istri saya, tapi saya tidak bisa berhubungan seks dengan istri saya. Jadi rupanya agak banyak laki-laki yang datang ke Sigmund Freud dengan masalah yang sama. Sehingga Sigmund Freud mulai meneliti kenapa orang seperti ini. Apakah cinta tidak sama dengan hasrat seksual lagi? Lalu datanglah Singer. Singer mengatakan bahwa Freud analisisnya salah. Ya, boleh benar, boleh salah. Tapi kenapa laki-laki itu begitu? Karena laki-laki yang datang ke Freud adalah laki-laki yang dari kelas menengah ke atas. Artinya orang-orang sejenis setipe. Orang-orang kelas menengah ke atas biasanya istrinya selalu dipilihkan yang berasal dari kaum yang serupa, bangsawan. Kalau kaum bangsawan yang serupa, biasanya ibunya ikut berperan di situ dalam memilihkan. Kalau ibunya memilih, berarti ibunya akan memilih orang-orang yang kira-kira mirip-mirip sama dia, 11-12. Sehingga laki-laki ini sering merasa bahwa dia menikahi ibu atau adiknya perempuan. Sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi mencurahkan hasrat seksualnya pada orang yang dikasihinya sebagai keluarga. Jadi seperti itu. Jangan jadikan alasan nanti kalian selingkuh. Kamu seperti ibuku. Kamu kayak ibuku. Nah, karena itu Freud bilang, ya mungkin kita harus mengubah cinta ini. Singer datang mengatakan, mungkin laki-laki itu juga mencintai selingkuhannya, tetapi jenis cinta yang berbeda. Karena cinta itu tidak hanya satu, cinta itu banyak. Nah, itulah Singer selalu kembali lagi bahwa definisi cinta banyak dan tipenya banyak. Sehingga dia melakukan kepada selingkuhannya, dia tetap cinta kepada selingkuhannya itu, tapi cintanya jenis yang lain. Ini cinta umumnya. Itu kira-kira dengan Singer. Jadi dia menggunakan Freud. Nanti teman-teman yang baca soal Freud di dalam buku Solomon, tolong lihat hal itu. Nah, kemudian Singer berpindah pada Schopenhauer. Schopenhauer ini adalah filsuf Jerman yang menjadi guru dari Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dan juga Freud mengikut pandangan dia. Nah, saya harus kasih tahu bahwa si Singer ini dia tidak menulis bukunya secara sistematis. Dia lompat-lompat. Nanti dia dari Schopenhauer dia balik lagi ke Plato, lalu balik lagi ke Freud, balik lagi. Gitu dia lompat-lompat. Karena saya menempatkan berdasarkan waktu. Nah, Schopenhauer berbeda dengan Nietzsche dalam hal yang paling besar. The Will. Jadi di sini ada Schopenhauer dan di sini ada Nietzsche. Kalau teman-teman masih ingat, Nietzsche bilang apa soal the will to power? Dia harus mencoba meraihnya atau meninggalkan? Mencoba meraih kan? Karena Nietzsche bilang kita harus mencoba meraih sehingga kita bisa menjadi Uberman, menjadi Overman, Superman. Kita harus meninggalkan mentalitas budak itu. Sementara gurunya Schopenhauer bilang sebenarnya kita harus menjauhi hasrat. Ada dua perbedaan mereka. Nah, ini perbedaan utama mereka. Ini di sini dua orang ini berbeda. Nietzsche bilang kita harus mengikuti hasrat. Schopenhauer bilang kita harus menjauhi hasrat. Karena hasrat itu yang akan mengungkung kita. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Schopenhauer, jadi kita bayangkan masih abad 18, akhir-akhir ya mau ke abad 19 dia, akhir abad 18. Dia mengatakan salah satu bukti bahwa manusia jatuh ke dalam atau tunduk kepada keinginan, the will, adalah lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan adalah bukti bahwa manusia cuma ingin menikah karena dia mau menghasilkan keturunan.
Dan memang pada waktu itu pernikahan memang untuk memiliki keturunan. Jadi dia mengatakan manusia itu sebenarnya budak dari the will. Karena itu kita harus melawan keinginan ini. Kalaupun kita mau mencinta, kalaupun kita mau melawannya, misalnya pernikahan itu kita harus lakukan, maka kita harus melakukannya bukan untuk menghasilkan keturunan, tapi untuk mendapatkan pendamping hidup. Jadi bukan cinta masih belum romantis nih, masih pendamping hidup. Nah, sementara Nietzsche mengatakan bahwa kita harus merangkulnya. Kita harus merangkulnya. Ada satu, saya lupa siapa yang mengatakan itu ya. Dia mengatakan seperti ini. Manusia ini kan pada dasarnya dia ingin sekali ini Plato. Dia kembali ke Plato karena dia kembali ke Plato. Meskipun pada akhirnya itu juga menolak. Jadi Plato bilang begini, bagaimana caranya orang bisa menghilangkan hasrat seksual mereka supaya tidak tunduk pada hasrat? Caranya kata Plato, ya udah berhubungan intim aja, hubungan seksual aja, sebebas-bebas sampai kata dia, orang cuma bisa bebas dari keinginannya kalau dia sudah muak melakukan itu. Jadi istilahnya kalau teman-teman nggak mau makan durian lagi, harus makan durian sampai muntah, baru habis itu nggak bakal mau lagi makan durian. Jadi salah satu cara untuk bebas dari hasrat seksual adalah dengan melakukan hubungan seksual sebanyak-banyaknya. Nanti ini bisa dipotong cuma bagian itu doang. Masih mau direkam kok. Menit 46. Ini bukan menurut saya. Jadi itu caranya menurut Plato begitu. Karena rupanya Plato hidup di kota Athena di mana ada kelompok kecil yang melakukan yang terlibat atau engage dalam hubungan homoseksual. Dan ada yang menduga bahwa Plato masuk dalam kelompok ini. Sehingga pada awal hidupnya Plato mengatakan ada 3 jenis hubungan. Laki-laki perempuan, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Dan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa hubungan yang paling baik dari ketiganya adalah laki-laki dan laki-laki. Benar loh. Nanti baca dulu ya di buku ini menarik. Tahu sih gitu. Jadi Nietzsche mau mengatakan bahwa kita harus bisa merangkul keinginan ini supaya kita menguasainya. Jadi the will itu harus kita rangkul. Kalau Schopenhauer bilang the will itu harus kita tolak. Nietzsche bilang the will harus kita rangkul. Nanti teman yang baca kelompok Solomon juga ada. Buku Solomon aku juga harus baca Nietzsche dan Schopenhauer. 2 orang yang berbeda. Dan ini adalah beberapa pandangan Nietzsche tentang cinta. Salah satu hal yang menarik adalah Singer mencantumkan Marx. Tapi Marx ini meskipun pandangannya sangat radikal tentang ekonomi dan politik, tapi ternyata Marx tentang cinta dia lurus. Kenapa? Karena dia pernikahannya bahagia. Marx. Kalian ingat gak Nietzsche mati karena apa? Jadi kayaknya ada juga hubungan antara orang yang menemukan cintanya dengan pandangannya tentang cinta. Dan ini membuat saya sangat penasaran sampai sekarang, karena saya tidak bisa mencari kehidupan pribadinya Irving Singer. Saya nggak bisa nyari, saya cari di internet ya, nggak ketemu. Saya curiga, kenapa dia memiliki pandangan seperti itu. Jadi biasanya orang punya pandangan cinta tergantung konteksnya, tergantung bahasanya, tergantung pengalamannya, tergantung waktu di mana dia dibesarkan. Orang pada tahun 1940-an pendapat tentang cinta pasti beda dengan anak Jakarta 2014 tuh. Ya, pasti beda.
Karena itu pendapat cinta kita dengan orang tua kita berbeda. Orang tua selalu bilang kalau sekarang lu kebanyakan milih loh. Lu gak pernah milih lu. Dia bilang bahkan ada lu kebanyakan milih. Emang lu yakin lu laku? Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Orang tua ngomong gitu. Kalau kecantikan aja. Pernah dengar ya? Apa bang? So pede kali kok. Dia nggak tahu. Dua lagi. Kamu belum ya? Lagi. Tadi 50. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ini kira-kira apa yang Irving Singer katakan? Cinta itu antara suka dan menginginkan secara seksual. Jadi ya, harus dibedakan. Harus bisa kita lihat kenapa kita mencintai. Lalu harus dapat menciptakan nilai-nilai baru. Nah, inilah filsafatnya Irving Singer tentang cinta. Setelah penjelasan itu sekian banyak, dia memutuskan bahwa cinta itu harus menciptakan nilai-nilai baru. Cinta itu soal bukan dua menjadi satu, tapi dua tetap dua di dalam kesatuan, dan bukan saling tergantung. Jadi harus ada level of independence di dalam interdependence antara pasangan. Menerima yang lain, dia mengambil juga Sartre dan Hegel. Sini bukunya juga dia terangkan. Lalu cinta itu ada berbagai tipe, tapi dia tidak yakin bahwa ada yang lebih utama. Jadi misalnya kalau dia katakan cinta si laki-laki ini terhadap selir, kayak selingkuhannya, dan cinta terhadap istrinya, menurut dia tidak ada yang lebih utama. Karena kalau ada yang lebih utama, maka dia harusnya mementingkan yang lebih utama ini dibandingkan cintanya yang lain. Sehingga cinta ini sebenarnya berjalan pada level yang sama, meskipun tipenya berbeda. Makanya, ya, ini bisa nggak misalnya seorang perempuan memilih antara suaminya dan keluarganya, atau seorang suami, seorang laki-laki memilih antara ibunya dan istrinya? Jadi cintanya itu tetap ada. Tidak ada yang lebih tinggi, berada pada level yang sama, tapi tipenya berbeda. Kalau ada yang lebih utama, maka dia akan memilih itu dan mengalahkan yang lain. Lalu cinta itu tidak selalu memiliki motif seksual. Jadi Freud mengatakan bahwa cinta itu sering lust, sebenarnya hasrat seksual. Menurut dia cinta tidak selalu memiliki motif seksual. Tapi saya juga meragukan ini. Menurut saya susah juga kalau suami istri tidak memiliki hasrat seksual terhadap pasangannya. Karena ini terus ngajak sahabat itu 3 hari ini udah kontrak banget. Iya, sebelumnya selibat aja, ngajak temennya, lu makan bareng cewek gitu, udah bayar. Malah bagi biaya kan split. Oh ya, orang gak tertarik secara seksual juga kok. Saya gak setuju dengan dia. Jadi buku ini secara ringkas menawarkan